Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Para sahabat catatan fikih yang mulia, kita dapat berjumpa kembali pada hari Jumat yang mulia ini. Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan membahas beberapa hal dan mentadabburi beberapa ayat Al-Quran yang moga-moga dengan demikian akan semakin menambah rasa cinta kita kepada Al-Quran Karim. Jadi para sahabat yang mulia, terkhusus pada hari Jumat ini, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa ada begitu banyak amalan-amalan penting, ada begitu banyak sunnah-sunnah yang perlu kita kerjakan. Di antaranya seperti dengan memperbanyak baca salawat, kemudian memperbanyak berdoa, karena Allah Ta'ala menyimpan waktu-waktu mustajabah terhadap doa, khususnya pada hari Jumat yang mulia ini. Selain itu, sebagaimana kita maklumi bahwa di hari Jumat ini pula kita sangat dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Di mana dengan baca surah Al-Kahfi, sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan, bahwa Allah Ta'ala akan memberikan cahaya bagi dirinya antara hari Jumat ini sampai ke hari Jumat depan, bagi siapa saja yang membaca surah Al-Kahfi. Dan berbicara mengenai surah Al-Kahfi, ada beberapa kisah yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi yang bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Salah satunya yang akan menjadi poin pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai kisah perjumpaan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, di mana dalam perjumpaan itu ada 3 kejadian yang sangat tidak masuk akal bagi Nabi Musa alaihissalam yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Di antaranya yang pertama, di awal-awal perjumpaan, mereka berdua, Nabi Khidir dengan Nabi Musa, menaiki sebuah perahu, dan kemudian Nabi Khidir merusak perahu si nelayan, sehingga membuat Nabi Musa alaihissalam protes terhadap tindakan yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Sementara kejadian yang kedua yang jauh lebih aneh dan jauh lebih tidak masuk akal bagi Nabi Musa, ketika mereka berdua tiba dan sampai di sebuah perkampungan, dan kemudian melihat ada anak-anak sedang bermain-main bersama kawan-kawannya, tanpa ada tanya-tanya, langsung saja Nabi Khidir alaihissalam membunuh salah seorang anak yang sedang bermain tersebut. Sehingga kejadian yang kedua ini membuat Nabi Musa alaihissalam menjadi jauh lebih terkejut dibandingkan kejadian pertama. Kejadian pertama Nabi Khidir merusak kapal, sementara di kejadian kedua Nabi Khidir membunuh seorang anak tanpa diketahui apa kesalahannya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam pada kejadian yang kedua ini pun juga memprotes. Sebab di awal perjumpaan mereka berdua, Nabi Khidir sudah membuat kesepakatan, sudah membuat persyaratan dengan Nabi Musa alaihissalam supaya tidak bertanya dan tidak berkomentar terhadap seluruh kegiatan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang akan beliau lakukan. Nabi Musa cukup melihat saja, nanti Nabi Khidir akan menjelaskan. Sehingga apa yang terjadi? Biarpun Nabi Musa di awal-awalnya telah sepakat satajiduni insyaallahu sabira, Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khidir, engkau akan mendapati diriku insyaallahu sabira, insyaallah akan menjadi seseorang yang sabar. Tapi nyatanya Nabi Musa alaihissalam tidak mampu bersabar terhadap apa yang dikerjakan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Sementara pada kejadian yang ketiga, pada saat mereka berdua memasuki lagi sebuah perkampungan yang lain,
dan mereka berdua meminta pada penduduk setempat untuk dijamu. Namun seorang pun tidak ada yang mau menjamu mereka berdua. Padahal mereka berdua adalah para musafir yang memang sangat membutuhkan pertolongan, terutama makanan untuk mendukung perjalanan mereka berdua. Namun yang anehnya lagi di dalam kejadian yang ketiga ini, mereka sudah masuk ke dalam kampung tersebut meminta untuk dijamu makan, tidak ada yang mau menjamu. Tapi tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam ketika melihat sebuah rumah yang hampir rubuh, beliau malahan memperbaikinya sampai tegak kembali tanpa memungut upah sepeser pun. Sehingga Nabi Musa lagi-lagi protes pada kejadian yang ketiga ini. Wahai Khidir, kita sudah masuki kampung ini, tadi minta dijamu, tidak ada seorang pun yang dijamu, dan lalu kita memperbaiki salah satu rumah yang ada di kampung ini, kan seharusnya kita berhak untuk memintai upah terhadap empunya sang rumah, terhadap pekerjaan yang telah kita kerjakan tadi, di mana rumahnya yang hampir rubuh telah kita perbaiki sehingga tegak seperti sedia kala. Jadi kaum muslimin yang mulia, dari tiga kejadian ini yang ingin saya jelaskan sedikit, yaitu mengenai pada kejadian ketiga, di mana Nabi Khidir dan Nabi Musa memperbaiki salah satu rumah yang ada di sebuah perkampungan. Jadi sebetulnya pada kejadian ketiga ini ada sebuah kisah yang menarik, pernah saya baca dalam kitab tafsir Al-Munir karya Syekh Wahab Az-Zuhaili pada juz yang ke-8. Di sana jelaskan bahwa sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an ketika dijelaskan oleh Nabi Khidir alaihissalam, sebetulnya rumah yang mereka perbaiki tadi itu merupakan rumah dua orang anak yatim, dan di dalam rumah tersebut tersimpan harta. Sehingga dengan mereka memperbaiki rumah itu, maka harta yang tersimpan di rumah kedua anak yatim ini bisa selamat dan tidak dilihat oleh orang lain. Sehingga kelak ketika mereka berdua dewasa, bisa memanfaatkan harta tersebut untuk kesejahteraan mereka berdua. Sehingga Nabi Khidir berinisiatif untuk memperbaiki rumah tersebut. Dan inisiatif Nabi Khidir memperbaiki rumah ini pun bukan karena keinginan beliau sendiri juga, tapi ini semua berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat semua, di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa rumah yang mereka perbaiki ini merupakan rumah kedua orang anak yatim, dan di dalamnya terdapat harta yang merupakan simpanan berkah dari kesalehan kedua orang tuanya dulu. Jadi rupa-rupanya sebagaimana yang diuraikan dalam tafsir, orang tua yang dimaksud di dalam ayat tidak berarti bukanlah bermakna ayah mereka secara langsung, akan tetapi merupakan kakek mereka 7 lapis ke atas. Jadi kedua orang anak yatim ini merupakan generasi ke-7 dari sang kakek. Jadi berkah kesalahan sang kakek ini, sang kakek yang ke-7 mereka, Allah Ta'ala menganugerahkan harta dan senantiasa memelihara mereka berdua karena keberkahan, kesalehan dari kakek mereka dulu, yang generasi yang ke-7. Sehingga pesan penting dari ayat ini, Allah Ta'ala menggambarkan bahwa betapa kesalahan orang tua ini bisa membawa berkah kepada keturunan-keturunan mereka nantinya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat, di mana keberkahan orang tuanya dulu, sang kakek dari generasi yang ke-7, sampai membawa berkah terhadap 7 keturunannya. Sehingga kita sebagai orang tua ataupun calon orang tua, maka semestinya kita menata diri, memperbaiki diri, supaya menjadi seseorang orang tua yang saleh. Ketika kita mengharapkan mempunyai anak-anak yang saleh, kita pun sebagai orang tua juga harus mensalehkan diri, sebagaimana yang Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Al-Kahfi tadi, di mana dengan kesalahan orang tua membawa manfaat dan keberkahan terhadap anak keturunannya nantinya.
Sehingga bagi kita yang menginginkan anak-anak yang soleh, maka kita semenjak dari pribadi harus juga menjadi sebagai seorang orang tua yang soleh. Kita sebagai lelaki, sebelum mencari istri, sebelum mengharapkan istri kita yang salehah, maka kita pun sebagai seorang suami juga harus mensolehkan diri sendiri. Sehingga dengan demikian kita menjadi seseorang yang soleh, istri pun salehah, dan kemudian anak-anak kita pun insya Allah mudah-mudahan juga termasuk dalam generasi yang solih dan salihah. Moga-moga pembahasan yang ringkas ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Dan poin penting sekali lagi saya ingatkan, saya sampaikan, saya ulangi bahwa dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menguraikan dan menjelaskan bagi kita semua betapa orang tua yang soleh akan membawa berkah terhadap anak keturunannya nanti. Sehingga moga-moga kita semua bisa menjadi suri teladan terutama bagi anak-anak kita masing-masing, sehingga akan terciptalah generasi-generasi yang soleh dan salihah yang akan meneruskan agama Islam ini sampai ke akhir masa kelak. Usikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.